Yo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Perang Damai. CNBC Indonesia menulis laporan yang menyebut Presiden Amerika Joe Biden meyakini bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuat keputusan untuk menginvasi Ukraina. Waduh, jadi bener nih mau perangnya, nggak bisa didamai aja gitu. Saya yakin dia sudah membuat keputusan. Kami memiliki alasan untuk mempercayai itu, kata Biden. Rusia sendiri telah menempatkan pasukannya di perbatasan Ukraina. Ketegangan di Ukraina pun telah memanas setelah terjadi baku tembak antara pasukan pemerintah Kiev dengan pemberontak pro-Rusia di sana. Jadi sekarang masih sebatas lawan milisi ya si Ukrainanya. Nggak tahu deh ntar Rusia beneran masuk untuk membantu pemberontak yang pro ke mereka. Presiden Biden menegaskan tak akan segan memberikan sanksi bagi Rusia jika benar menginvasi Ukraina. Gimana nih Pak Putin? Takut nggak diancam sanksi? Dikutip dari Pinter Politik, Presiden Putin disebut berhasil mempermainkan Eropa dalam kasus kali ini. Putin disebut memainkan politik gertak di Ukraina. Di satu sisi ancam invasi, namun di sisi lain terbuka untuk berdiplomasi. Jadi maunya Pak Putin apa sih? Invasi apa diplomasi? Langkah ini disebut political hedging, menjalankan dua arah kebijakan kontradiktif secara bersamaan. Jadi lawan agak bingung nih, mau ke barat apa ke timur. Bagaimana hasil gertakan Putin? Hingga saat ini dua presiden negara besar dunia, Jerman dan Prancis datang mengunjungi. Inilah bukti keberhasilan gertakan Putin. Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah datang berkunjung. Pihak Barat juga sejatinya tak begitu superior terhadap Rusia. Mereka sulit melepas 43% gas alam yang dikonsumsi Uni Eropa tiap tahunnya dari Rusia. Kebayangkan kalau Rusia stop itu 43%, ya bisa krisis energi nih separuh Eropa. Jerman menjadi importir terbesar, impor 55% gas alam Rusia. Eropa juga memiliki hubungan perdagangan penting dari Rusia, sehingga jika Amerika kembali menjatuhkan sanksi pada Rusia, Eropa lah yang akan dirugikan. Dengannya, Putin telah memberikan pesan penting terhadap posisi daya tawar Rusia. Jadi ini politik tingkat tinggi cuy, gak melulu soal senjata door der door. Pak Putin bertindak, bumi gonjang-ganjing. Dari pihak Ukraina, suka alutsista memberitakan bahwa negara tersebut dapat melepas janjinya yang telah berumur puluhan tahun untuk menjadi negara non-nuklir. Dulu Ukraina memang menyerahkan seluruh senjata nuklir yang ada di negaranya kepada Rusia. Itu adalah senjata-senjata sisa Uni Soviet. Peringatan melepas status sebagai negara non-nuklir dilontarkan Presiden Ukraina sendiri, Volodymyr Zelensky, pada konferensi keamanan di Munich, Jerman, Sabtu pekan lalu. Zelensky mengingatkan bahwa tahun 1994 Ukraina bergabung dengan Memorandum Budapest dan menyerahkan semua senjata nuklirnya dengan imbalan jaminan keamanan. Langkah tersebut dapat dibatalkan jika ancaman dari Rusia terus menguat. Ya kasihan juga sih Ukraina, dulu senjata nuklirnya dikasih ke Rusia, terus dapat jaminan keamanan dari Amerika dan dari Rusia juga.
Sekarang negara itu gontok-gontokan di Ukraina. Ingat, Ukraina masih memiliki kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir. Mereka tahu teknologinya, punya ahlinya, dan mengerti cara membuatnya. Sekian untuk episode bermanfaat kali ini. Wassalam.